Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi lebih semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq Al-Khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Akhbar, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, ya insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Yang sakit kita doakan cepat sembuh. Yang belum ke masjid kita doakan mudah-mudahan cepat ke masjid. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita sholat subuh berjamaah. Semoga diterima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita lanjutkan dengan taklim, dengan berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kemudian kita bisa bersilaturahim, mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita dalam seluruh dimensi rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, baik umur biologis ataupun umur kronologis kita atau umur sejarah kita. Dan setelah kita selesai pengajian, sekedar mengingatkan saja, kita sempurnakan aktivitas kita di masjid dari subuh sampai pulang dengan sholat sunnah isyraq 2 rakaat yang pahalanya kata Nabi seperti haji dan umroh. Ini rasa-rasanya saya kayaknya lebih nyaman kalau posisi ustaz di sana. Ya, iya kan? Di sana menghadap. Ini karena berat kiri ini berat sebelah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pelajaran kita. Masih pembahasan kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi. Wafat 671 Hijriah. Sekarang kita akan membahas satu bab, yaitu bab
Sabar ya. Bab la yamutanna ahadun illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla wa fil khawfi minallahi azza wa jalla. Di kitab aslinya di halaman 20, di buku terjemahannya di halaman 49. Yaitu bab jangan sekali-kali mati seseorang kecuali dia dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, dan dia dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu judul besarnya. Kemudian kisi-kisinya yang dibahas ada kurang lebih 8 poin. Yang pertama, pesan Nabi, jangan mati kecuali berprasangka baik kepada Allah, seperti judul besarnya tadi. Yang kedua, prasangka buruk kepada Allah membinasakan, bahkan juga prasangka buruk kepada manusia juga membinasakan. Yang ketiga, dialog Nabi dengan pemuda yang akan meninggal dunia, yang mau meninggal dunia. Kemudian keempat, gambaran husnudzon dan suudzon. Apa yang dimaksud dengan prasangka baik dan prasangka buruk. Dan yang kelima, pentingnya mengingatkan orang yang akan meninggal dunia. Yang keenam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung prasangka hambanya, tergantung prasangka kita. Yang ketujuh, di sini ada perkataan para ulama. Yang pertama Ibnu Mas'ud, yang kedua Ibnu Abbas, yang ketiga Fudail bin Iyad, yang berikutnya adalah Al-Mu'tamir, kemudian Ibrahim At-Taimi, dan Thabit Al-Bunani atau Al-Bannani, dan yang terakhir juga sedikit dibahas tentang pertemuan antara Yahya dan Isa, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimussalam. Baik, kita mulai. Wa rawa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi, yaitu yang bernama Jabir bin Abdullah. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata atau bersabda, qabla wafatihi bi thalathatin, 3 hari sebelum beliau wafat. Jadi sabda Nabi ini beliau ucapkan 3 hari sebelum wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La yamutanna ahadun, jangan sekali-kali, nun tasdid itu litakid kalau yang ngerti bahasa Arab, jadi penegasan, jangan sekali-kali, jangan sekali-kali mati seseorang
bentuk nakirah, siapa saja, mau laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda, dan sebagainya, illa kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, melainkan dia senantiasa berprasangka baik, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim fil Jannah, dalam kitab Al Jannah hadis nomor 81 dan 82, juga Abu Daud dalam kitab Al Janaiz bab 13, juga Ibnu Majah dalam bab Az-Zuhud, dalam kitab Az-Zuhud bab 14. Wa akhrajahu al-Bukhari aidan, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa zada fi riwayatin li Abi Dunya, dan ada tambahan redaksi di dalam riwayat dari Ibni Abi Dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna qauman qad ardahum su'u dhannihim billah, sesungguhnya kaum tertentu telah dibinasakan oleh prasangka buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahumullahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka dalam surat Fussilat ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum, dan itulah prasangka kalian, maksudnya prasangka buruk yang kalian prasangkakan kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, ardakum, di mana prasangka kalian itu yang buruk telah membinasakan kalian, fa asbahtum minal khasirin, dan kalian menjadi orang-orang yang merugi. Jadi prasangka buruk kita kepada Allah itu adalah menghancurkan, membinasakan, dan merugikan di dunia dan di akhirat. Jadi kita harus selalu prasangka baik. Apapun takdir Allah yang terjadi dalam hidup kita, maka selalu kita berprasangka baik, bahwa itu pasti takdir Allah yang terbaik, meskipun secara manusiawi, secara pribadi kita tidak suka. Iya kan? Seringkali ya, sering terjadi, ada kejadian-kejadian dalam hidup kita, dan tidak ada satu kejadian pun dalam hidup kita yang di luar takdir Allah, yang kadang-kadang takdir itu kita tidak senang, kita tidak suka. Lalu kita berjuang, berupaya untuk mencari bagaimana ikhtiar untuk husnudzan. Mungkin awalnya susah, tapi namanya seorang beriman adalah pembelajar. Kita harus selalu belajar, bertanya, berpikir. Akhirnya kita bisa masuk pada wilayah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warawa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil mauti, masuk ke rumah atau mendatangi seorang pemuda yang menjelang kematiannya. Ini menunjukkan bahwa kematian itu tidak tergantung kepada akte kelahiran. Tidak selalu yang duluan yang tua dulu. Kadang-kadang yang meninggal duluan adalah neneknya
Bukan cucunya. Kalau neneknya mah biasa, yang biasa. Kadang-kadang cucunya dulu, kemudian neneknya atau anaknya duluan. Iya kan? Jadi tidak selalu bahwa orang tua dulu baru anak atau kakek dulu baru cucu. Nah, di sini jamaah sekalian, ada seorang pemuda. Kalau pemuda itu kan umur 20-an, 30-an. Ya. Kemudian ketika pemuda ini menjelang meninggal dunia, maka Nabi mendatanginya. Faqala, lalu Nabi bertanya kepada pemuda itu, kaifa tajiduka? Bagaimana keadaan dirimu? Apa yang kamu rasakan? Ini juga sunnah kalau kita datang menjenguk orang sakit, ya, terutama orang sakit keras, selama dia masih bisa ngobrol, masih bisa ngomong, masih sadar. Karena sekarang ini kadang-kadang ada orang ketika sakit, apalagi sakit keras, itu sudah koma, tidak bisa lagi berbicara. Jadi kalau dia masih bisa berbicara, maka disunnahkan, dianjurkan kita untuk bertanya. Bertanya yang ringan-ringan. Jangan nanya tentang proyek. Ini udah selesai nih. Jangan lagi proyek, gitu kan? Jangan lagi tentang apa, ijazah palsu apa dan lain sebagainya. Selesailah. Tapi nanyanya tentang bagaimana dirimu, apa kabar, apa yang kamu rasakan. Maka itu pun ditanyakan oleh Nabi. Faqala, lalu pemuda itu menjawab. Artinya masih normal kan? Karena ditanya, jawab. Tapi kalau kita nanya orang sakit keras, lalu dia enggak jawab, berarti dia udah payah. Apa kata pemuda itu? Arjullah ya Rasulullah. Saya tetap berharap kepada Allah. Ya Rasulullah. Wa akhafu dhunubi, dan juga saya takut akan dosa-dosaku. Ini kata ulama, ini dua hal yang harus hadir dalam diri kita, terutama di saat-saat kita sakit. Dikhawatirkan sakit kita itulah yang menghantarkan kita kepada kematian. Jadi selalu berharap kepada Allah, tentu berharap yang baik-baik dan takut pada dosa-dosa kita. Ustadz kan dia sudah bertobat, itu versi dia, versi kita kan sudah bertobat. Apakah tobatnya diterima oleh Allah? Itu kan urusan Allah. Jadi kita tidak boleh mengklaim diri kita sudah bertobat, sudah bersih, sudah aman. Maka selalu kita merasa berdosa. Lebih baik kita merasa berdosa daripada merasa tidak berdosa, iya kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yajtami'ani fi qalbi mu'minin fi mithli hadzal mautin. Tidaklah dua sifat perasaan itu. Apa tadi? Dua itu? Berharap dan takut. Tidaklah dua itu menyatu dalam hati seorang mukmin. Di kondisi seperti ini, di kondisi saat-saat menjelang kematian, illa a'tahu Allahu ma yarju, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang itu apa yang dia harapkan, apa yang dia harapkan kepada Allah. Wa ammanahu mimma yakhafu, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rasa aman dari segala yang dia takutkan, yang dia khawatirkan. Salah satu di antara yang ditakutkan orang yang mau meninggal dunia adalah apa? Dosa-dosanya apakah diampuni atau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan rasa aman, artinya apa? Isyarat
bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketenangan itu hanya diberikan kepada orang yang sudah diampuni dosanya. Sementara orang yang belum bertobat, pasti dia gelisah, pasti dia tidak merasakan rasa aman dan juga rasa nyaman. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis 4261. Warawal Hakim At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi wafat 279 Hijriah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulu rabbukum azza wa jalla, telah berfirman Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah. Kalau Quran makna dan redaksinya dari Allah, kalau hadis makna dan redaksinya dari Rasulullah SAW. Jadi pertengahan antara Quran dan hadis namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? La ajma'u ala abdi, tidaklah aku menyatukan di dalam diri seorang hambaku khaufaini, dua rasa takut, wala ajma'u lahu amnaini, dan juga aku tidak menyatukan pada dirinya dua rasa aman. Faman khafani fid dunya, maka barang siapa yang takut kepadaku di dunia, selama di dunia dia takut kepada Allah, amantuhu fil akhirah, niscaya aku akan berikan kepadanya rasa aman di akhirat kelak. Wa man ammanani fid dunya, dan barang siapa yang merasa aman dariku di dunia, dia merasa tidak berdosa walaupun dia jahat, walaupun dia korupsi, ya, mengambil uang rakyat, uang negara triliunan, tapi masih ketawa-ketawa, merasa aman misalnya, ya, contohnya. Dan begitu juga dosa-dosa yang lain. Dan barang siapa yang merasa aman di dunia karena dia mungkin merasa di backup oleh kekuatan-kekuatan tertentu, mungkin dia merasa bisa lolos dari pengadilan dunia, ya kan? Kan begitu orang merasa aman walaupun dia jahat. Nanti juga penegak hukum bisa dibayar, bisa disogok, ya kan? Nah, barang siapa yang merasa aman di dunia, akhaftuhu fil akhirah, niscaya aku akan berikan dia rasa takut di akhirat. Termasuk nanti kalau kita bicara tentang akhirat itu dimulai dari saat-saat kematian, alam kubur, dan seterusnya sampai di akhirat. Maka dia akan gelisah, dia tidak pernah merasakan ketenangan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Akhrajahu Al-Haythami. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Haythami fi Majma' Az-Zawaid, dalam kitab Majma' Az-Zawaid jilid 10 halaman 308, wa Zabidi fi Ittihaf As-Sadatil Muttaqin, juga dalam kitab Ittihaf As-Sadatil Muttaqin jilid 10 halaman 287. Wa suratu husnil dhanni billahi ta'ala, dan gambaran husnudzon, prasangka baik kepada Allah, bagaimana bentuknya? Ayyudhanna bihi, bahwa kita berprasangka kepada Allah, annahu yarhamuhu, bahwa Allah akan merahmatinya. Ya, jadi prasangka baik kita kepada Allah bahwa insya Allah kita harapkan Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Wa yatajawazu an, dan Allah akan melewatkan kesalahan-kesalahan kita.
akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Wa yaghfiru lahu jami'a dzunubihi, dan dia akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Itu kan harapannya kan, dan kita harus berharap seperti itu. Yang tidak boleh merasa sudah bersih. Tapi apapun dosa yang kita lakukan, selalu kita berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal nyetel aja yang pasnya. Jadi yang tidak boleh merasa GR bahwa kita sudah diampuni, tetapi tugas kita adalah selalu merasa berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wa anna dzalika 'ala Allahi yasir, dan bahwa semua itu bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Merahmati hambanya, memaafkan hambanya, mengampuni hambanya, itu bagi Allah sulit apa mudah? Mudah. Wa inna mastahabbu dzalika 'inda wujudi amaratil maut, tetapi itu lebih disunnahkan lagi, lebih dianjurkan lagi ketika seseorang sudah kedatangan tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian itu ada dua. Ada tanda-tanda umum, ada tanda-tanda khusus. Ini lebih kepada tanda-tanda khusus. Misalnya sudah sakit keras, ya, dan sebagainya. Tanda-tanda umum ada disebutkan kan? Tanda-tanda umum itu misalnya kata Nabi asy-syaib, uban. Nah, itu tanda-tanda itu. Kita sudah banyak uban di kepala kan? Tanpa uban pun sebetulnya kita tahu kalau kita akan mati kan? Tapi itu diingatkan, peringatan. Di antaranya fungsi-fungsi tubuh kita semakin berkurang, semakin melemah. Makanya diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di surat yang sering kita baca, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi fisiknya. Entah, nggak tahu yang orang suka yasinan itu paham nggak artinya? Makanya ulama kita, kenapa kita dianjurkan sering baca surah Yasin? Salah satu mengingatkan. Kata Allah, siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi fisiknya. Ya kan? Jadi tidak ada orang itu makin tua makin kuat. Ya. Ada orang ketemu ibu makin cantik deh. Ya. Kira-kira ibu senang nggak? Ya, senang. Walaupun itu dibohongi kan? Itu kan hoax. Hoax. Tidak ada orang yang makin tua makin cantik. Makin tua makin kuat. Tapi oke lah untuk hiburan. Ya, Bapak makin sehat. Kita anggap itu doa. Begitu. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, tidak seperti apa yang kita rasakan, tidak usah ditolak. Jangan marah-marah. Kita aminkan saja. Insya Allah menjadi doa. Jadi nggak usah dituduh orang, oh bohong ya. Ini bikin gara-gara. Ya, aminkan saja, mudah-mudahan menjadi doa yang baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa inna husnadz dzanni matluban fi kulli waqtin. Meskipun yang namanya prasangka baik kepada Allah itu dituntut pada setiap keadaan. Selalu kita dituntut untuk berprasangka baik. Ada sesuatu, ya kita upayakan ini baik, walaupun hati kita menolak dulu. Tapi harus logika iman kita harus mengatakan itu baik, walaupun perasaan kita mengatakan itu tidak baik. Jadi artinya iman kita tidak boleh kalah dari perasaan. Walaupun kadang-kadang kita hidup ini lebih banyak terbawa pada
perasaan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yahsulu lil 'abdi husnul dzan bi rabbih. Dan bisa jadi, bisa terjadi seseorang berprasangka baik kepada Allah wa huwa salimun minal marad, sementara dia selamat dari penyakit, artinya sehat. Tsumma yaqa'u fi su'idzan billah, kemudian dia terjatuh ke dalam prasangka buruk fi maradihi, ketika sakit. Jadi selama sehatnya selalu baik prasangkanya kepada Allah. Tiba-tiba dia sakit, prasangkanya juga berubah, ikut sakit juga. Kira-kira Bapak Ibu pernah menemukan gak orang seperti ini? Saya, karena bertepatan dengan tema ini, saya ingat seseorang curhat kepada saya. Jadi waktu itu kita jenguk, ya, pembelajaran saja saya tidak sebutkan namanya, saya doakan beliau rahimahullah, semoga Allah ampuni segala dosanya dan diterima segala amalnya. Orang baik insya Allah. Maka ketika kita jenguk, apa yang dia sampaikan? Ustadz, kok saya bisa seperti ini? Kenapa saya diperlakukan oleh Allah seperti ini? Kira-kira seperti itu. Jadi seakan-akan beliau tidak menerima. Ya, dalam tanda petik ya, paling tidak itu yang terucap. Yang kita nilai kan orang apa yang dia ucapkan. Karena kenapa? Dia sudah merasa menjaga pola makannya, pola hidupnya. Ya, tiba-tiba dia terindikasi ya, terkena satu penyakit yang akhirnya penyakitnya itu membawa kepada kematian karena cukup parah gitu. Ketahuannya tidak, ya namanya mungkin orang sehat ya, jadi tidak merasa ada apa-apa, tapi kemudian ketahuan penyakitnya. Singkat cerita, kurang dari 3 bulan setelah itu meninggal dunia, rahimahullah. Nah, tugas kita tentu, saya juga karena dekat dengan beliau, murid saya coba untuk memberikan pemahaman dan mudah-mudahan itu diresapi gitu, ada perubahan. Mungkin beliau karena namanya manusia tadi perasaannya gitu kan. Nah, sehingga kita kuatkan orang agar imannya tetap bisa mengendalikan perasaan. Jadi perasaan tidak apa-apa, sah-sah saja. Tapi tidak boleh perasaan kita kemudian mengalahkan iman kita. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yamutu ala dzalika, dan dia mati dalam keadaan itu, dalam keadaan suudzon kepada Allah. Fayajni thamaratahu, maka pasti dia akan mendapatkan buahnya. Buah apa? Buah dari suudzon kepada Allah. Apa buah suudzon kepada Allah? Min adami rahmatillahi ta'ala lahu, bahwa dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Maka hakikatnya tidak berhak kita berikan gelar sebagai almarhum atau almarhumah. Ini ada juga sedikit diskusi di kalangan ulama, apakah seseorang itu siapapun bisa kita katakan almarhum atau almarhumah. Tapi suara pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa itu doa. Jadi kita mengatakan almarhum, bukan kita mengklaim dia pasti mendapat rahmat Allah, tapi artinya mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah. Dan itu boleh saja, bahkan harus kita mendoakan orang mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau klaim marhum, almarhumah dia pasti dirahmati Allah, tidak boleh. Kemudian jamaah sekalian, selain tidak mendapatkan rahmat Allah,
wa ada muttajawizi anhu, dan juga tidak mendapatkan maaf dari Allah, tidak dimaafkan dosa-dosanya, kesalahannya oleh Allah. Wa adamal maghfirati li dzunubihi, yang ketiga dia tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan maafnya Allah, dan tidak mendapatkan ampunan Allah. Padahal inilah yang paling kita perlukan, yang kita butuhkan. Apa itu? Rahmat Allah, maafnya Allah, dan ampunan Allah. Nah kemudian fayam bagi, maka seyogyanya, ya sejatinya. Karena kita sering ke Jogja, jadi kita bilang seyogyanya. Yang mana yang sering ke Jogja nih, ngajak ke Jogja? Ya banyak ya. Maka kalau saya karena dari Jati jadi sejatinya. Maka sebaiknya, selayaknya, seharusnya, terserahlah. Likulli man hadara maridon, bagi setiap orang yang mendatangi seorang yang sakit, asyrafa 'alal maut, di mana orang itu sakit yang menghantarkan kepada kematiannya. Artinya kita artikan sakit keras, ya kan? Apa yang harus dia lakukan? Ayyudzakirahu bihusnidzanni billah, agar orang itu mengingatkan untuk senantiasa prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya, kata guru-guru kita, kalau ada orang sakit, yang datang mendampingi dia itu adalah orang-orang yang memang dia ta'zimi, yang dia cintai. Jangan yang di sekelilingnya musuh-musuhnya, yang dia tidak suka gitu. Itu mengganggu. Udah begitu, yang talqin musuhnya, yang nasihatin musuhnya, kira-kira diterima nggak? Pasti dia nolak. Maka yang dihadirkan orang tua, ya, dokter, pasien itu pasti nurut sama dokter kan? Kalau orang tua nyuruh kadang-kadang ditolak, tapi kalau dokter yang nyuruh mau, gurunya yang dia hormati, ya. Jadi diingatkan pentingnya berprasangka baik kepada Allah. Untuk apa? Liyamuta ala dzalika, diharapkan dia mati dalam keadaan prasangka baik kepada Allah. Maka kalau kita bisa mengfasilitasi seseorang yang mau meninggal dunia agar dia berhusnudzan kepada Allah dan dia akhirnya meninggal dalam keadaan itu, maka insya Allah kita juga mendapatkan pahala, karena kita menjadi asbab, ya, menjadi fasilitator, orang bisa mendapatkan kebaikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu bihi fi hadrati qaulillahi ta'ala fil haditsil qudsi. Ini masuk dalam makna hadis firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis al-qudsi, hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku, kata Allah, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Ana, fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung pada prasangka hambaku kepadaku. Falyadhunna bi khairan, maka hendaklah dia senantiasa berprasangka baik kepadaku. Jadi inilah tugas kita. Kalau diri kita biasakan prasangka baik, maka insya Allah mudah-mudahan itu yang akan membawa kita sampai di akhir hayat kita. Ala bisa karena biasa. Dimulai dari keikhlasan, berujung pada keistiqomahan, insya Allah. Jamaah sekalian,
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian terakhir. Wa kana Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Adalah Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, yaqulu berkata, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tiada Tuhan selain Dia, la yuhsinu ahadun adzanna billahi ta'ala, tidaklah seseorang berprasangka baik kepada Allah, illa a'tahu Allahu ta'ala dzannahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya sesuai prasangkanya. Wa dzalika annal khaira biyadihi, karena kebaikan itu semuanya berada di dalam kekuasaan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adalah Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai atas keduanya, yaqulu berkata, idza ra'aitumur rajula, apabila kamu melihat, menyaksikan seseorang, qad hadarahul maut, yang telah didatangi oleh kematian. Masya Allah, diksinya itu luar biasa, didatangi oleh kematian. Itu yang benar, bukan kita yang mendatangi kematian. Karena kalau kita yang mendatangi kematian, kita tidak pernah datang, walaupun diundang. Ya, siapapun turut mengundang gitu kan. Mau presiden turut mengundang, kalau undangan kematian kira-kira datang nggak? Nggak ada yang datang. Maka yang datang adalah kematian. Yang didatangi oleh kematian, fabashiruhu, maka gembirakanlah, berikanlah berita gembira. Makanya orang-orang yang mengelilingi yang mau meninggal dunia itu orang-orang yang dia cintai, yang dekat. Makanya kalau ada masuk nih musuhnya nih, jangan. Maaf, di luar aja. Dia bisa mengganggu ketenangan orang yang mau meninggal dunia. Kecuali dia mau minta maaf, ya. Atau jangan juga yang mau nagih hutang, ya. Biarlah nanti persoalan hutang ini tuh ahli warisnya, ya. Cukuplah beliau ini kita tenangkan dulu, berikan berita gembira yang baik-baik. Untuk apa? Liyalqa rabbahu, agar nanti dia berjumpa dengan Allah, wa huwa yuhsinu dzanna bihi, dalam keadaan dia berprasangka baik kepada Allah. Maka misalnya motivasi dia, insya Allah mendapatkan rahmat Allah, insya Allah bapak orang baik, insya Allah ibu wanita soleha, istri yang sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, insya Allah bapak ridho. Ini suaminya ya bilang nih. Nah, jadi berikan motivasi. Jangan bilang ya inilah saatnya, ya. Jangan suami karena dendam sama istrinya rasain, ya. Jangan. Maka hibur dia, insya Allah mama, umi sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Apapun yang terjadi, bapak ridho. Tenang dia, ya. Karena salah satu yang dibutuhkan seorang istri adalah ridho suami. Anak yang dibutuhkan ridho orang tua. Kemudian jemaah sekalian, wa kana al-Fudail ibn Iyad, dan adalah Al-Fudail bin Iyad wafat 187 Hijriah, yaqulu berkata, al-khawfu afdalu minar raja idza kana al-'abdu sahihan. Takut lebih baik, lebih afdal daripada berharap kalau seseorang sehat. Jadi kalau orang sehat ini harus banyak ditakut-takuti, ya, biar jangan terlalu GR. Fa idza nazala bihil maut, maka apabila dia sudah sakit keras dan mau meninggal dunia, farraja'u afdalu minal khauf, maka dalam kondisi itu berharap roja lebih afdal daripada rasa takut. Jadi kalau orang mau meninggal dunia jangan lagi ditakut-takuti.
hati lo neraka ya. Nah, siksa kubur. Ini diingatkan ketika sehat. Nah, sedangkan ketika dia menjelang kematian, ini hiburan. Berikan optimisme dia. Insya Allah nikmat kubur sudah menanti. Insya Allah ya surga sudah menanti. Ya, kalau dia memang syarat dan ketentuan berlaku. Kalau pernah sholat. Tapi kalau dia nggak pernah sholat, koruptor, malah dia juga mungkin menjawab ya. Nikmat kubur dari mana katanya? Makanya taubat loh, gitu. Umum masih hidup. Gitu. Jamaah sekalian. Wa kana Ibrahim At-Taimi, dan adalah Ibrahim At-Taimi wafat 110 Hijriah. Yaqulu berkata, kanu yastahibbuna ayyudzakiru lil 'abdi mahasina amali. Dulu generasi sebelum 110 Hijriah, generasi sahabat senang mengingatkan seorang hamba amal-amal terbaiknya idza hadarahul maut, ketika menjelang kematiannya. Ya, jadi salah satu yang kita sampaikan kepada orang yang mau meninggal dunia sebagai hiburan, optimisme, ya Bapak sudah melakukan ini. Saya bersaksi Bapak pernah melakukan ini. Maksudnya kebaikan, ya kan? Bapak ibu itu orang bakti kepada kedua orang tua, masya Allah. Rajin bersedekah, rajin ke masjid, ya, menjaga cinta kepada keluarga. Kami bersaksi, insya Allah. Jadi kenapa perlu diingatkan? Karena tadi itu orang yang mau meninggal dunia ini ingatannya sudah terbatas. Maka ingatkan kebaikan-kebaikannya agar dia teringat dan dia senang. Jadi jangan lagi diingatkan dengan dosa-dosa dan kesalahannya. Bapak dulu ingat gak? Lo ingat gak waktu kita kunjungan kerja gitu kan? Ya, di hotel itu ingat gak kita? Oh, itu makin tersiksa dia. Ya, janganlah. Jadi mahasin amalihi, kebaikan-kebaikan amalnya. Jamaah sekalian. Wa kana Thabit al-Banani radhiyallahu anhu yaqulu kana bi jiwarina syabun bihi zahwun. Dulu tinggal di samping rumah kami, tetangganya ada seorang pemuda yang sakit keras. Falamma hadarathul wafa, ketika kematian telah mendatanginya, saat-saat mau meninggal dunia, inkabbat alaihi ummuhu, ibunya panik. Ibunya apa? Panik. Karena kadang-kadang logika-logika umum manusia, kenapa yang muda dulu meninggal, kemudian yang tua, baru yang tua? Mestinya kan ibunya dulu baru anaknya kan? Maka ibunya panik. Wahiyya taqulu, sembari berkata, ya bunayya, wahai anakku, kuntu uhadziruka masra'ak. Ibu telah mengingatkan kepadamu tentang bahwa manusia akan mati. Tapi ibunya tidak mengatakan kamu dulu yang mati baru ibu. Jadi tidak apa-apa, boleh kita ingatkan anak-anak kita meskipun masih kecil bahwa manusia itu hidup dan suatu saat nanti mati. Faqala, lalu pemuda itu berkata, ya ummah, wahai ibu, wahai emak, innali rabban katsiral ma'ruf, sesungguhnya aku punya Tuhan, punya Allah yang kebaikannya begitu banyak. Masya Allah, prasangka baik kepada Allah. Wa inni la arjul yaum, dan sesungguhnya aku berharap pada hari ini, Allah ya'dimani ba'du ma'rufi, aku tidak terlewatkan sedikit pun dari kebaikan Allah. Faqala Thabit, lalu Thabit berkata, farahimahullahu bihusni dhannihi fi halatihi tilka, karena orang itu setelah itu dia meninggal dunia, maka didoakanlah oleh Thabit al-Banani, semoga Allah merahmatinya. Dan terakhir jamaah sekalian, sesuai dengan kisi-kisi tadi, wa ruwiya anna Yahya ibni Zakaria alaihi wassalam, diriwayatkan bahwa Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria
idza laqiya Isa ibnu Maryam, apabila dia bertemu dengan Isa ibni Maryam, Nabi Isa bin ibni Maryam, abusa fi wajhihi, wajahnya cemberut, wajahnya cemberut. Wa kana Isa ibnu Maryam idza laqiya Yahya tabassam. Tapi kalau Nabi Isa bertemu dengan Yahya kebalikannya, maka Isa tabassam, tersenyum. Faqala lahu Isa, lalu Nabi Isa bertanya, talqani abisan, kamu kalau ketemu saya kok cemberut? Ka'annaka ais, yakni min rahmatillah, seakan-akan kamu itu jauh dari rahmat Allah. Jadi ini juga pelajaran bahwa orang kalau cemberut itu indikasi jauh dari rahmat Allah. Identik dengan jauh dari rahmat Allah. Makanya jangan cemberut, senyum. Ya, walaupun terpaksa. Lebih bagus tersenyum terpaksa daripada cemberut yang totalitas. Ikhlas. Faqala lahu Yahya, lalu Yahya berkata kepadanya, talqani dhahikan ka'annaka amin. Lalu sebaliknya Yahya berkata, kamu kalau ketemu saya senyum, ketawa, seakan-akan kamu sudah merasa aman dari siksa Allah. Dua-duanya berdebat. Fa'auhallahu ta'ala ilaihima, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu kepada keduanya. Dua-duanya adalah nabi. Anna ahabbakuma ilayya, bahwa sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian berdua bukan yang senyum, bukan yang cemberut, tapi ahsanukuma dhannan bi, siapa di antara kalian yang paling baik prasangka baiknya kepada aku, kata Allah. Ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ini adalah generasi salaf, walaupun meninggal 10 tahun setelah generasi salaf, meninggal 310 Hijriah. Tetapi dia dianggap generasi salaf dan beliau punya tafsir namanya tafsir At-Tabari. Inilah induk seluruh tafsir. Seluruh tafsir itu ada menginduk kepada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Demikianlah jamaah sekalian, pembahasan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menunggu sampai kita mau meninggal dunia, atau jangan menunggu sampai kita sakit, tapi mulai dari sekarang kita sudah membiasakan untuk senantiasa prasangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai takdir Allah, kita sikapi dengan husnudzon. Mudah-mudahan itulah nanti yang akan kita bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.